Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat selalu ya bersama keluarga di rumah. Di video kali ini kita akan membahas tema air, udara, dan api dengan subtema A, I, R. Air. Di laut air, di danau air, di sungai juga ada air. Ada air hujan turun dari langit, ada air sumur di dalam tanah. La 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 la. Kalau mau minum pakai air. La 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 la. Kalau mau mandi pakai air. Pada subtema air kita akan membahas tentang pengertian air, manfaat air, asal air, sifat air, dan bahaya air. Pertama, pengertian air. Air itu apa ya? Air adalah zat atau cairan pelarut yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup. Secara sederhana, air adalah sumber kehidupan dan tanda kehidupan. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Di mana tidak ada air, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tidak bisa bertahan hidup. Wah, berarti air itu sangat penting ya? Tentu saja. Itulah tadi pengertian air. Yang kedua, manfaat air. Apa saja kira-kira manfaat air ya? Yang pertama, air itu untuk diminum. Jika manusia tidak minum air, maka tubuh kita akan menjadi lemas, pingsan, dan mati. Begitu juga dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Coba lihat, jika tanaman mama kita di rumah tidak kita siram dengan air, maka dia akan layu dan lama-kelamaan dia akan mati. Manfaat yang kedua, untuk kebersihan, seperti untuk mandi, gosok gigi, mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel, dan lain-lain. Tanpa adanya air, mustahil kita bisa menjaga hidup dengan bersih. Coba bayangkan, jika badan kita kotor atau pakaian kita kotor dan tidak dicuci dengan air, maka badan kita akan gatal-gatal dan baju kita menjadi bau. Untuk itu, kita cuci deh pakai air biar bersih. Kita mandi deh agar badan kita menjadi segar dan sehat. Sekarang kita mengenal macam-macam air berdasarkan asalnya. Yang pertama, air laut yang ada di laut dan rasanya asin. Yang kedua, air hujan yang turun dari langit. Yang ketiga, air sumur. Air sumur berasal dari dalam tanah. Itulah air yang kita minum yang ada di rumah-rumah kita sekarang ini. Yang keempat, air sungai. Yang kelima, air danau. Yang ketujuh, air mata air yang biasanya ada di pegunungan. Dan ada air salju atau air es yang turun dari langit. Biasanya ada di negara Eropa yang bersuhu dingin. Kemudian ada air embun loh. Air yang turun dari langit di malam hari. Biasanya jika pagi hari ditandai adanya tetes-tetes embun di atas permukaan daun. Sekarang kita mengenal sifat air. Yang pertama, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air terjun. Yang kedua, air itu berwarna bening dan tidak berbau. Coba kalian perhatikan air yang ada di rumah kalian. Warnanya bening kan? Dan jika dicium tidak ada baunya. Yang ketiga, air itu selalu mengikuti bentuk wadah atau tempatnya.
Jika kita letakkan di dalam botol atau gelas, maka dia akan berbentuk seperti botol dan gelas. Jika kita letakkan di mangkuk yang bulat, maka dia akan berbentuk seperti mangkuk. Sekarang bahaya air. Air itu sangat berguna bagi manusia jika jumlahnya sedikit dan bersih. Tapi jika jumlahnya sudah sangat banyak, maka dia akan menjadi musibah seperti banjir. Banjir yang dapat menenggelamkan kita, rumah-rumah kita, hewan ternak dan tanam-tanaman. Dan air yang kotor, tercemar, bau juga dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Kulit kita akan gatal-gatal dan air yang kotor itu dapat membawa penyakit ke dalam tubuh kita. Wah, berbahaya sekali ya. Tentu, air yang sehat adalah air sumur di rumah kita yang bersih dan higienis, berwarna bening dan tidak berbau. Sekarang waktunya kegiatan main. Yuk bermain sains. Mengubah air menjadi beku. Kemudian mengubah air yang beku itu, yaitu es, menjadi cair kembali. Kemudian menguapkan air sehingga hilang atau habis menguap ke udara. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita isi air ke dalam plastik atau wadah, kita ikat dan kita masukkan ke dalam lemari es. Dalam beberapa jam, maka dia akan berubah menjadi es yang mengeras. Nah, di sini ada perubahan cair menjadi beku dan rasanya menjadi lebih dingin. Setelah itu, es itu kita pecah, kita ambil sedikit, kita taruh di dalam wadah. Dalam wadah terbuka dan ruang terbuka, es yang padat dan keras tadi lama-kelamaan akan mencair dan menjadi air kembali. Wah, begitu ya proses pencairan ini ya. Kemudian air tadi coba kita jemur di halaman dengan terik matahari. Dalam beberapa saat, beberapa waktu, air itu akan menguap ke udara karena terkena panas matahari, dan lama-kelamaan air itu akan mengering. Itulah proses penguapan air. Seru kan? Yuk kita praktekkan di rumah ya. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang air. Jangan lupa subscribe ya, supaya kita dapat bertemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan API, api. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.